kepada rekan-rekan bisa merapat ke depan kalau kita sudah masuk ke acara press conference. Saya Asri Surya Tenggara mewakili MD Pictures mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke acara press conference pada sore hari ini, mari kita sama-sama arahkan kemampuan manusia itu sendiri. Karena itu, la tahzan, janganlah bersedih. Nah ini Pak Reza suami saya. Masuk akal. Kalau Pak saya sih mungkin bisa di-share kegiatan saya. Aku ini mau yang baik bukan sih Mas. Gitu. kepada Pak Manoj, kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Kita mau poster launching, trailer launching, dan date announcement 8 saya kira sekarang waktunya sebelum kita lanjut, kita poster dulu. Sebentar dulu Pak, ini saya tadi kan udah dikasih lihat trailer versi dari point of view-nya Alina ya. Hari ini kamar Shananya nggak ada, istri sahnya nggak ada, jadi saya semua sabar. Selamat siang Mas Reza. Saya asik. Bulan lalu saya masukin almarhum untuk babysitter. Oh iya. Waduh. Muslimah. Asik ya? Ayo masuk ya Ibu. Bagus banget, gue lihat tuh. Kamu ada apa sama Bapak? Saya bilang jadi Bapak nggak suka kamu. Kamu ini tahu dari Bapak keluar dari kamar basuh cuma pakai boxer. Kamu cantik sekali sih. Saya asik. Bulan lalu saya strategi apa nih untuk Mbak Lina bisa sustain dan sukses dalam menjalankan bisnis casting ini? Ridho dari suami. Alhamdulillah selama ini suami saya mendukung kegiatan saya. Bagus banget, gue lihat tuh. Kamu ada apa sama Bapak? Saya bilang Ibu. Bapak nggak suka kamu. Kamu ngapain di rumah? Tahu bedanya Bapak keluar dari kamar basuh cuma pakai celana boxer.
cantik sekali. Ya. Wah, luar biasa antusiasmenya. Terima kasih. Thank you. Oke, kita lebih semangat nih editing sekarang. Ya, full power. Ya. Sekali lagi terima kasih, tadi antusiasmenya luar biasa dan Anda tinggal tunggu nanti. Durasinya udah pasti lebih dari 2 jam 15 menit. Film terpanjang dari MD. Itu saya ingin ucapkan sekali terima kasih. Selamat juga kepada all cast di sini. Ini trailer tadi sudah disaksikan. Ada 3 versi 1 Alina, Asi, dan the full version. Dan juga saya mengucapkan selamat kepada Anung Bramantyo, Mas Anungnya berhalangan hadir, dan Elisa, kisah nyata true story dari Elisa ini yang sangat menarik dan kita bisa difilmkan. Selamat juga Elis, lagi di luar negeri ya. Ya. Dan juga kami sangat excited, siap. Kami mundur, tadinya mau rilis hari ini udah date yang sangat bagus, istimewa, kami udah kejar-kejar syutingnya, tapi saya merasa sangat buru-buru, masih ada tambahan scene, kita tidak mau kompromis, kita mau produknya yang sempurna sebaik mungkin sempurna susah, tapi sebaik mungkin, jadi delay itu terjadi, dan akhirnya 14 Agustus 2025 kami siap rilis film Latasan. Itu aja dari saya nggak panjang lebar. Sekali lagi terima kasih. Akhirnya versinya kayaknya tim ASI kuat, tapi ada tim Latasan loh. Tapi tim ASI hebat. Tim Alina Pak. Swear saya Sekali lagi terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak Manto. Selanjutnya kepada Mas Reza dan Pak Mahendra, boleh Mas menyampaikan sepatah dua kata nih setelah menyaksikan istighfar dulu, istighfar. trailer. Bisa dan mikrofon aja masih dibentar nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir di acara hari ini. Saya doakan yang terbaik untuk semuanya. Mudah-mudahan setelah trailer tadi kondisi emosional stabil ya. Belum ya, nggak apa-apa. Kebetulan memang sekarang MD Building sudah menyediakan jasa psikolog. Jadi habis ini yang terguncang mentalnya gara-gara trailer Latasan, silakan ke lantai 1 ya. Di bawah ada itu, ngobrol sama satpam. Apa ya? Tadi Pak Manoj bilang ini film terpanjang MD. Kalau saya punya harapan mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi film dengan durasi terpanjang MD secara tayangan, tapi juga secara penayangan di bioskop nanti. Dari trailer saja sudah bikin terguncang, mudah-mudahan filmnya lebih mengguncang lagi. Tentu tanpa saya dari tadi didorong-dorong tahu selama trailer ditempel. Oh, dan saya perlu luruskan ya. Tadi kan ada adegan di mana anak saya Rere itu bilang kalau papa cuma keluar pakai boxer. Salah sayang, papa nggak pakai apa-apa. Maksudnya nggak bawa apa-apa, tetap berpakaian gitu. Paling gitu aja. Saya juga masih shock kawan-kawan. Silakan yang lain. Kita berikan waktu juga untuk Mbak Asih ya, untuk berbicara juga sekarang. Berikan tepuk tangan. Terima kasih
teman-teman sudah menyempatkan waktu dan energi untuk datang menyaksikan 3 trailer bersama kami. Saya juga baru nonton hari ini, saya juga cukup terguncang dan saya juga banyak-banyak istighfar ketika saya menonton trailer tersebut. Ya, film ini kami lakukan penuh keseruan ya, terutama aku dan Deva dan Kamar Shanda, kami bertiga kerjanya ketawa-ketawa dan geleng-geleng kepala melihat kelakuan Asih. Semoga kalian membenci Asih, tidak membenci Ariel. Tapi sampai ini kan Latazan Cinta Dosa Luka, itu mewakili 3 pemainnya. Cinta, Marshanda Luka, ini dosanya. Yang bisa menentukan dosa itu kan hanya Tuhan. Tapi ya Mas Reza, it takes 2 to tango loh. Jangan hanya salahan saya, Mas Reza. Tapi saya bukan tango, jaipong nih. Itu aja, terima kasih banyak. Gak sabar kalian nonton fullnya di tanggal 14 Agustus 2020. Mungkin kita nggak ada waktu sebelum kita ngobrol lagi sama Kas. Mungkin kita bisa pada teman media. Satu orang pertama silakan. Ya silakan Mas. Mic-nya boleh dinyalakan. Tim Sama asing kayaknya main. Tim Sam ya. Iya, saya Wayan dari Liputan 6. Saya tertarik dengan statement Pak Manoj bahwa ini akan menjadi film terpanjangnya yang pernah diproduksi oleh MD Pictures. Nah, biasanya kalau filmnya durasinya lebih dari 2 jam, mungkin sehari di bioskop show-nya hanya 4. Orang mungkin akan berpikir, waduh, jumlah penonton seperti apa? Tapi sepertinya Pak Manoj sudah selesai dengan urusan semacam itu. Seperti apa Pak Manoj mempertimbangkan terkait durasi film? Yang kedua, untuk Deva, nyebelin ya. Seperti apa kamu melakukan pendekatan terhadap karakter dalam film Latazan supaya kesannya tidak menjadi Mas Haris 2.0 versi Pak Tunamor yang ditonton 4,8 juta penonton, dan itu sudah angka yang sangat huge untuk ukuran film drama di Indonesia. Terima kasih. Spesialis istri 2. Ya, durasinya awalnya hampir director's cut di 2 jam 40, kita lebih, jadi ini challenging ya, memang durasi panjang untuk showtime challenging. Kebetulan tadinya kalau main hari ini akan sangat crowded dari segi, maksudnya film lagi banyak, ada film asing, film barat juga, jadi crowded ya memang rugi kalau showtime panjang. Tapi kalau filmnya, jadi opportunity loss kalau filmnya bagus, filmnya meledak, diterima masyarakat, diterima penonton. Jadi bagi saya strateginya jadi tepat nih, lihat 14 Agustus nggak ada rame, jadi dia stand alone. Kalau film ini, insya Allah film ini diterima dengan diterima masyarakat, diterima penonton, dan jadi box office, potensi durasi panjang nggak jadi problem. Jadi bayangkan kalau saya berani 2 jam 20 menit lebih, belum final masih, artinya harusnya saya cukup yakin dengan konten kita. Mudah-mudahan penonton lihatnya juga akan puas. 2 jam lebih, 2 jam 20 menit lebih nggak berasa. Masalah strateginya perfect timing lah, saya udah kalkulasi cukup tajam bahwa mudah-mudahan strateginya tepat. Terima kasih Mas Wayan pertanyaannya. Iya tentu tadi saya juga dengar dari balik keramaian dan kerumunan ini spesialis istri 2 katanya gitu ya. Enggak, kalau spesialis poligami sudah ada, lahirnya di MD juga. Ini spesialis poliklinik, karena bikin orang darah tinggi ya, jadi beda. Pendekatan yang dipakai tentu kurang lebih sama sih sebenarnya ya. Saya terbantu banget karena secara directing kan direkturnya sama Mas Anung juga, jadi justru saya sama Mas Anung tuh banyak diskusi bagaimana supaya kita tuh nggak terjebak pada karakter yang sebelumnya. Justru kebantu banget dengan director yang sama. Mungkin kalau directornya beda, justru kita jadi bisa gampang kecolongan. Ini karena sama, jadi selalu saling ngingetin lah gitu. Dan lagi
secara reason, terus background kenapa akhirnya si masing-masing karakter ini mendua itu beda banget. Itu juga kenapa saya mengiyakan tawaran dari Pak Manoj ketika ditawarkan Latazan ini gitu. Saya melihat karakter Reza dengan karakter yang sebelumnya tuh beda banget reasonnya gitu, secara karakter wise, terus juga bagaimana dia interaksi terhadap keluarganya itu juga beda. Detail-detail kecil yang mungkin saya malah senang kalau misalnya penonton sebelumnya udah nonton Ipar gitu, terus nonton ini lagi akan notice bahwa sebenarnya ini dua karakter yang sangat amat berbeda gitu. Cuman ya banyak diskusi sama Hanung bagaimana supaya tetap karakter ini pada akhirnya kan Deva lagi gitu ya, Deva lagi yang menghidupkan. Kalau misalnya kita ukur aja berarti secara spektrum acting yang pertama mungkin lebih banyak Devanya involved gitu. Kalau yang di sini mungkin Devanya sedikit gitu. Jadi perbedaan antara karakternya jadi significantly terasa gitu sih. Jadi saya kayak sekolah lagi sih sama Mas Anung kemarin. Lebih ke teknisnya, rasanya gitu Mas. Thank you. Thank you Pak Manoj dan Deva. Mungkin kita akan menyapa juga dari cast lagi. Kita mau panggil Patricia Go yang berperan sebagai Eva, menyapa teman-teman media. Setelah menyaksikan trailer gimana Pak? Pastinya perasaannya sama dengan kalian semuanya ya. Dari kita pertama kali nonton aja, aku berdampingan dengan Elman berdua, udah langsung ada belakang. Lu main gue jambak gitu. Secara ini perasaan istri sekahnya. Paham kan? Tapi gimana ya Bo? Kejadian yang nyata di dunia ini banyak sekali begitu. Aja. Masih shock beneran. Kayak gue bertanya-tanya sama dia juga kan, kita nggak bisa kalahin asing juga dong. Kan tutup tenggo ya San, kan Jaipong ya kenapa lu keluar itu pakai boxer? Ya kan banyak pertanyaan ya dong. Terus kenapa lu kena air terus lu pakai pegang tangan ngapain? Menenangkan. Terus kenapa lu bisa-bisaan lihat si Asya lagi jatuh pas waktunya lu nangkep dia? Menolong. Selalu ada alasan nih laki-laki emang. Ditolong tadi jatuh. Aslinya jatuh nggak ada yang tangkap, patah tulang di situ, film selesai di situ. Iya benar juga sih. Makanya kita terpancing emosi. Bisa aja Beb pelaku ini ya kan Beb. Mungkin disambung langsung nih sama Kak Anggi. Halo semuanya, selamat siang teman-teman. Gimana tadi nonton trailernya? Ngeselin bener. Ini darah tinggi bener. Ada lagi di sini yang butuh pertolongan ambulans. Ini juga pertama kali sama kayak Cipet dan teman-teman di sini juga. Aku nonton trailernya ya, trailer dari Latazan. Ada 3 trailer dan shock karena nggak tahu bakal sehuru hara begini. Dan kedua rupanya bagus juga, shock juga gara-gara kayak semuanya tuh perfect banget, dari pencahayaan kayak lighting atau segala macam. Karena kan kita waktu itu kita ada tempat syuting ya Nek, kan kita nggak tahu nih udah capek gitu nunggu gitu ya kan Nek gitu. Tapi rupanya sempurna dan aku sih excited banget untuk nanti tanggal 14 Agustus nonton bareng sama kalian semua. Yang pastinya kalau bisa nonton sendiri jangan sebelah pelakor, ntar ngejambak pelakor tersebut ya. Dan kalau mau nonton aku ngejambak, ditungguin aja. Terima kasih Elman. Ya, Mas Karyo, langsung Benedictus Siregar. Sebenarnya saya cuma mau ngasih tahu fun fact aja sebenarnya. Sebelumnya saya ditawarin bukan jadi Karyo ya. Sama Pak Mano saya, Ben mau nggak kamu jadi body double Deva gitu. Terus saya bilang ke Mama, Pak jangan mentang-mentang mirip saya dijadikan. Saya pengen nongol juga gitu di layar. Akhirnya saya dapat Karyo lah. Saya walaupun agak sengit juga ya perdebatan dengan Pak Manas waktu itu. Akhirnya saya mendapatkan Karyo. Itu mungkin saya masih percaya ya. Kalau mau jadi Mas Reza kayaknya kebanyakan di pabrik gula ya.
kebanyakan ngayal ya. Itu. Terima kasih Bapak. Oke, thank you. Nah sekarang Mas Reza silakan. Yes. Terima kasih. Hai semuanya, selamat sore. Kalau saya ngelihat trailer tadi gitu, itu seru banget ya. Gue sudah merekam reaksi kalian sore ini melihat trailer Latazan, karena itu pun juga reaksi kami tadi. Pas lihat kayak apa-apaan, kok bisa Mas Reza ngelewatin depan pintu kamarnya Asi 3 kali, kok bisa? 3 kali ditangkap lo tadi? 3 kali? Buset. Emosi perkara. Dari nonton bola aja loh, dari nonton. Hebat, memang hebat. Kita mesti banyak ngobrol. tapi seru. Gua pribadi sangat senang melihat reaksi dari teman-teman, karena reaksi ini jujur buat gua merinding tadi. Sumpah gua merinding banget, dan gua ngerasa kayak wow, energinya asik banget, dan gue bisa ngerasain nanti pun juga di bioskop akan semerinding itu gitu. Dan hebat sih, hebat. Gue salut dengan cerita, gue salut dengan para pemainnya, gue salut. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih Pak Manos juga. Gila, terima kasih. Itu sih, terima kasih. Thank you Mas Reza. Assalamualaikum. Halo kakak media semuanya. Aku Rahmi Mikaela di film Latazan. Aku jadi Rere. Rere itu anaknya Mama Alina dan Papa Reza. Rere itu di film Latazan jadi anak periang, manja, sayang sama papa. Tapi kira-kira menurut kakak-kakak cantik dan ganteng, sayang nggak ya sama Mbak Asi? Yaudah, ayo kita tanya sama Pak Manoj. Pemain tiba-tiba MC, nah ini keren banget. Ayo kita tanya aja Pak. Teman-teman yang kreatif, oke, kita akan buka lagi untuk 2 penanya dari teman-teman media. Tolong teman-teman yang di belakang, ini dari depan nggak kelihatan siapa yang angkat tangan. Mungkin ada yang silakan. Halo, selamat siang. Saya Ahsan dari Detik. Tadi kan udah nonton trailer bareng-bareng dan penonton pada kesel sama tikahnya Asik. Nah, gimana sih Kak Ariel Tatum mungkin saat filmnya tayang nanti udah siap belum sih menerima kekesalan dan kebencian dari para penonton? Terima kasih Mas Hasan. Mungkin ada teman-teman yang ada juga di saat kali pertama kami press conference di sini, dan saya bilang saya siap dijambat sama ibu-ibu se-Indonesia. Di titik ini saya menyesal ngomong seperti itu. Karena saya pun kesal melihat kelakuan Asih. Cuma ya kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, proses filming bahkan dari persiapan film Latazan ini sungguh sangat menyenangkan bersama semua cast and crew yang sebelumnya sudah pernah kenal, sebelumnya sudah memang suatu proyek bareng, juga yang baru bertemu di proyek ini. Kalau misalnya nanti teman-teman nonton dan jadi sebel sama saya, walaupun semoga tidak secara personal, cuma satu hal yang bisa dipetik mungkin ya memang tersampaikan gitu ya, kekesal nyebelinnya si Asih ini, dan semoga sih jangan sampai ke personal. Ya, kami udah siapkan telur dan tomat di profile makanya ya, yang penting kalian senang, yang penting kalian nonton, menikmati filmnya, terlarut dalam filmnya sampai kekesalan itu juga kalian. Ya, kebetulan Pak Manas juga sudah menyiapkan strategi. Jadi kontrak saya paling berbeda ya. Di kontrak saya akan disiapkan sebagai stuntman untuk jambak-jambak ibu-ibu ya. Jadi nanti kalau promo saya paling depan katanya ya Pak. Untuk siapa? Buat jagain Asih, Kak Karyo. Saya nggak bisa di
Karya nggak mau juga nasi. Kalau masih jamak-jamak ibu-ibu. Ini serius apa enggak ya? Ya udah jelas enggak lah. Oke, pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Di belakang sekali sebutkan nama dan Selamat siang, saya Dika dari kumparan.com. Mau tanya ke Kak Ada Tatum. Tadi Kak Ada Tatum kan sempat istighfar ya Kak, kayak trailernya. Mas Dika di mana Mas Dika? Siap, aman. Ya, tadi Kak Ada Tatum kan sempat istighfar kayak trailernya. Itu istighfar kayak karakter si Rezanya apa istighfar lihat karakter aslinya Mbak? Melihat dua-duanya pastinya seperti yang tadi saya bilang, it takes two to tango. Kesalahannya pasti kan ada kedua belah pihak ya. Ya semoga saya dan kita semua yang ada di sini dilindungi dari manusia-manusia seperti Asih dan Mas Reza mungkin. Mungkin harus nonton dulu filmnya untuk tahu siapa yang harus kita hindari sesungguhnya. Terima kasih. oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kreator Caca. Kita akan langsung masuk ke acara foto bersama karena nanti teman-teman media juga masih bisa doorstop interview. Saya undang teman-teman kreator Caca untuk bangkit berdiri. Kita akan rapikan dulu.